Waspadai wajah baru judol. PPATK sudah menerima laporan terkait dengan transaksi judi online itu jumlahnya total itu 155.459. Jadi memang besar sekali. Upaya pemerintah menekan praktik judi daring patut diapresiasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat perputaran dana judi daring sepanjang 2025 turun sekitar 20%. Secara angka, nilai perputaran dana judi online atau judol turun dari 359,81 triliun rupiah pada 2024 menjadi 286,84 triliun rupiah pada 2025. Angka itu menunjukkan bahwa penindakan pemblokiran rekening, penutupan situs, serta penguatan pengawasan mulai memberikan hasil. Namun, keberhasilan itu sama sekali bukan alasan untuk lengah. Justru ketika ruang gerak mereka dipersempit, pelaku judi daring menunjukkan kemampuan beradaptasi yang sangat cepat. Mereka tidak berhenti, melainkan berganti cara. Temuan PPATK bahwa para pelaku kini memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan berbagai instrumen keuangan digital lainnya sebagai sarana transaksi harus menjadi alarm serius. Digitalisasi sistem pembayaran yang semula dirancang untuk memudahkan masyarakat bertransaksi secara aman dan efisien kini mulai dicoba dibajak. Inilah watak kejahatan cyber. Ketika satu pintu ditutup, mereka mencari pintu lain yang lebih sulit diawasi. Karena itu, perang melawan judol tidak boleh hanya berorientasi pada pemblokiran situs atau penangkapan pelaku. Yang sama pentingnya ialah memastikan seluruh ekosistem digital tidak menjadi tempat persembunyian baru bagi aktivitas ilegal tersebut. Kehadiran QRIS dan berbagai layanan keuangan digital merupakan lompatan besar dalam transformasi ekonomi Indonesia. Manfaatnya sangat besar bagi pelaku usaha, UMKM, hingga masyarakat luas. Karena itu, jangan sampai kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital tercoreng akibat penyalahgunaan oleh sindikat judol. Koordinasi antara PPATK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Digital, penyelenggara jasa pembayaran, perbankan, serta perusahaan teknologi finansial harus semakin erat. Pengawasan transaksi mencurigakan perlu diperkuat dengan pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis pola transaksi, dan mekanisme pelaporan yang lebih cepat. Celah sekecil apapun harus segera ditutup sebelum berkembang menjadi jalur baru pencucian uang hasil perjudian. Yang lebih mengkhawatirkan, persoalan judi daring kini telah jauh melampaui aspek ekonomi. Ia telah menjadi ancaman sosial yang menggerogoti sendi keluarga, pendidikan, dan masa depan bangsa. Fakta bahwa pelakunya tidak lagi didominasi kelompok tertentu, melainkan telah merambah kalangan guru bahkan anak-anak, menunjukkan persoalan ini memasuki fase yang semakin berbahaya. Ketika seorang pendidik ikut terjerat perjudian, yang dipertaruhkan bukan hanya kondisi ekonominya, melainkan juga keteladanan moral yang seharusnya menjadi fondasi pendidikan. Lebih memprihatinkan lagi, apabila anak-anak mulai mengenal perjudian sejak usia dini melalui gawai yang mereka genggam setiap hari. Judol memang menawarkan ilusi kemenangan instan. Padahal yang sesungguhnya terjadi ialah proses penghancuran perlahan terhadap kondisi keuangan, kesehatan mental, keharmonisan keluarga, bahkan produktivitas masyarakat. Tidak sedikit tindak pidana lain, mulai dari penipuan, pencurian, hingga penggelapan, berawal dari keinginan menutup kekalahan akibat berjudi. Karena itu, pemberantasan judol harus dipandang sebagai gerakan nasional, bukan semata tugas aparat penegak hukum. Sekolah harus memperkuat literasi digital dan pendidikan karakter. Orang tua perlu meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan gawai anak. Lembaga keagamaan, organisasi masyarakat, dan media massa juga harus terus mengingatkan publik tentang bahaya perjudian digital yang semakin lihai menyamarkan wajahnya.
Penurunan nilai transaksi memang layak disyukuri, akan tetapi kemenangan sejati baru dapat diraih apabila negara mampu memutus mata rantai bisnis judi daring hingga ke sumber-sumber transaksinya, sekaligus membangun benteng moral masyarakat agar tidak tergoda. Sebab selama permintaan masih ada dan celah teknologi terus terbuka, sindikat judol akan selalu menemukan cara baru untuk bertahan. Negara pun dituntut selalu selangkah lebih maju daripada para pelaku kejahatan.